Ya. Masih di Presiden Pilihan Rakyat dan kita masih bersama dengan Mas Heri Budianto, juga ada Bang Fahri. Bang Fahri yang ikut bergabung di sini. Kita akan berbicara soal terkait dengan revisi Undang-Undang MD 3 begitu yang tadi malam dibahas. Ada pro dan kontra yang terjadi di mana tadi malam juga sempat dari PDIP, ada Mbak Eva Suwandari dan ada beberapa yang walk out begitu, tidak setuju. Kita akan tanyakan sebenarnya dari 3 opsi. Bang Fahri, mungkin pertama yang dipilih adalah opsi ketiga begitu ya, paket satu paket begitu ya, jadi perangkat-perangkat DPR satu paket. Ya. Kita akan lihat dulu ya bagaimana mengenai MD 3 ini. Kita akan lihat seperti apa berikut ini. Revisi Undang-Undang MD 3 menimbulkan polemik. Perdebatan yang alot di sidang paripurna karena sejumlah fraksi tidak menyetujui pemilihan ketua DPR diberikan kepada pemenang pemilu. Berdasarkan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang MD 3, penentuan pimpinan DPR yang terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua berdasarkan perolehan kursi terbanyak. Dan masih dari pasal 82 ayat kedua bahwa posisi ketua DPR otomatis menjadi jatah partai politik pemenang pemilu. Walaupun diwarnai dengan aksi walkout dari 3 fraksi, yaitu PDIP, Hanura, dan PKB, revisi Undang-Undang MD 3 pun disahkan secara musyawarah, bahwa pimpinan DPR merupakan alat kelengkapan dewan yang akan dipilih langsung oleh anggota paripurna. Baik, itu tadi ya. Yang kita akan tanyakan pertama ke Bang Fahri adalah sebenarnya apa letak kesamaan visi mungkin dari Anda dan partai-partai lainnya memilih opsi nomor 3 ini. Tapi begini dulu, sebelum sampai ke situ ya, amandemen, revisi atau sekarang disebut pergantian juga Undang-Undang MD 3 itu sebetulnya adalah inisiatif Dewan. Ya, satu dulu ini. Karena ada inisiatif pemerintah, ada inisiatif Dewan. Ini inisiatif Dewan. Artinya adalah kesepakatan konsensus semua anggota Dewan sejak awal untuk merubah Undang-Undang MD 3 ini, karena dianggap terlalu banyak persoalan di Dewan ini. Kalau undang-undangnya tidak dirubah, itu bisa menyebabkan citra Dewan ini 5 tahun ke depan sama seperti yang terjadi 5 tahun atau 10 tahun belakangan ini. Apa persoalan konkret yang terjadi? Karena itulah kemudian sepakat semuanya. Jadi sekali lagi nggak ada perbedaan pendapat. Nah, kesepakatannya itu adalah gini. Kenapa Dewan ini selama ini disalah persepsikan oleh publik terlalu banyak? Karena sistem pendukung dengan fungsi inti Dewan itu tidak dipilah, gitu loh. Jadi seorang anggota Dewan itu akhirnya terlalu banyak mengurusi hal-hal yang tidak perlu menjadi tugasnya. Ngurus rumah tangga, beli laptop, beli ini semua kan disorot oleh media selama ini kan gitu. Nah, ini kita pisah. Kami sebetulnya agak radikal misalnya, tapi dalam sistem di Indonesia ini perlu diingat bahwa hak membuat undang-undang bukan merupakan hak Dewan saja, tapi juga masih ada hak pemerintah. Beda dengan parlemen atau presidensialisme di Amerika Serikat. Nah, sebetulnya semua poinnya begitu berhadapan dengan pemerintah itu Dewan kompak, tidak ada masalah, dan pemerintah pun sejauh yang dia bisa akomodir dia terima semuanya. Ada beberapa yang memang pemerintah agak khawatir, belum berani berubah. Nah, itu bedanya sistem kita dengan sistem tempat lain. Tempat lain itu undang-undang itu dibikin oleh Dewan aja, nanti pemerintahnya kalau setuju dia laksanakan, kalau tidak dia veto oleh presidennya gitu. Di kita ini pemerintah bisa turun di tengah jalan mengatakan kami nggak setuju dengan ini, tolong dirubah. Nah, di situ kita berubah gitu loh. Dan misalnya tentang kan kami mengusulkan agar Banggar dibubarkan, dalam pengertian itu dibikin jangan permanen begitu. Termasuk PDIP yang sejak awal mengatakan jangan, dia ingin tetap itu Banggar. Kami sendiri ingin Banggar itu dibubarkan dari awal gitu. Nah, ketidaksepakatannya itu akhirnya cuma mengerucut satu. Apakah metode pemilihan pimpinan itu kembali ke sistem 2004
ya kan? Atau ke sistem 2009 gitu loh. Oke. Nah, teman-teman menganggap bahwa kalau yang 2009 kemarin itu kita akhirnya terlalu banyak sebagai anggota tidak punya hak protes kepada pimpinan. Pasal 1 mengatakan anggota itu punya hak dipilih dan memilih. Kalau di drop, ya kan, oleh partainya, kita nggak punya hak memilih, nggak punya hak voting di dalam, akhirnya pemimpin yang banyak masalah pun kita nggak bisa tolak gitu. Nah, sekarang dengan sistem ini kita bisa melakukan itu, sehingga akhirnya ini menjadi perbedaan pendapat. Tidak selesai di tingkat panja, dibawa ke pansus, tidak selesai di pansus, ya dibawa ke paripurna, karena mekanismenya begitu. Jadi itulah yang terjadi. Masalah yang akhirnya menjadi perdebatan mengenai pimpinan DPR ini, bukan mengenai bagaimana produktivitas kerja. Ya, akhirnya ya itu tadi kan, seolah-olah banyak masalah. Nggak ada masalah. Masalahnya cuma itu doang. Ya kan, PDIP nggak mau itu dipilih dari anggota. Ya kami mayoritas mengatakan ya kita harus pilih dari anggota. Gitu loh. Mas Heri, Anda melihat ini memang mendesak begitu ya, ini untuk segera disahkan atau ya, tidak? Saya kira kalau tadi berangkat dari pemikiran bahwa untuk memperbaiki citra DPR, saya kira itu positif ya. Nah, memang dari perspektif politik kita lihat yang dipersoalkan oleh teman-teman PDIP tadi seperti disampaikan oleh Bang Fahri adalah pada persoalan ketua DPR ya. Kan kalau kita mengacu tadi 2009 partai pemenang pemilu otomatis menjadi ketua DPR. Saya kira ini lebih kepada ini posisi ke depan seperti apa. Nah, kita tahu memang dengan diputuskannya ada perubahan, artinya kan kita bisa lihat dari kalkulasi politik ya, dari partai koalisi. Saya kira itu. Jadi muncul psikologis semacam ketakutan dari teman-teman PDIP dan koalisinya ya untuk ke depan. Kalau itu nanti kan bisa jadi dipilih oleh anggota, artinya tidak otomatis. Kalau otomatis berarti kan semua partai politik kan mempunyai kesempatan ya untuk itu. Kita tahu bahwa koalisi misalnya di kubu Prabowo Hatta kan ada 6 partai. Nah, kalau kita lihat dari struktur jumlah, kalau nanti sampai satu keputusan, saya kira kan jumlahnya akan lebih besar apabila nanti sampai keputusan pada voting. Saya kira psikologis itu yang muncul, lalu kemudian kan peristiwa walkout itu terjadi. Nah, saya tidak bisa membayangkan seperti ini ya, misal memang ketakutan itu menurut saya hal yang wajar apabila ini kita berandai-andai hari ini, terus terang saja saya sendiri, Polkom sendiri mengatakan bahwa siapa pemenang pemilu hari ini, nomor 1 atau nomor 2 itu sulit sekali kita mengatakan. Seandainya misalnya ya, pemenangnya adalah nomor 1 misalnya, dan sementara nanti pada saat pemilihan ketua DPR yang menang adalah kubu koalisi, saya kira pemerintahan tidak akan sulit menjalankan program ke depan, melakukan koordinasi antara pemerintah dengan parlemen, termasuk pembahasan undang-undang, anggaran dan lain sebagainya. Tapi apabila nanti pasangan nomor urut 2 yang menang, sementara di DPR misalnya itu yang menang adalah ketua dan perangkat-perangkat, saya kira itu dimenangkan oleh partai-partai yang berseberangan. Saya kira disitulah menurut saya akan terjadi sebuah situasional pemerintahan yang agak sulit nantinya. Mungkin nanti kita akan tanyakan juga terkait dengan apa sebenarnya implikasi yang konkretnya ya. Tadi ada beberapa skenario yang apabila nomor 1 misalnya menang atau nomor 2 misalnya menang, ada skenario. Dan nanti kita masih akan bahas itu ya. Kita akan jeda sejenak. Kami akan kembali di Presiden Pilihan Rakyat. Masih sedikit membahas mengenai revisi Undang-Undang MD3 ini. Saya langsung ke Bang Fahri. Tadi pertanyaan saya, Bang Fahri, ini sejak kapan pembahasan mengenai revisi ini? Kenapa kemarin itu langsung diketok aja? Kenapa tidak nanti saja nih DPR yang akan datang saja, nanti anggota DPR yang mengganti ini, begitu kan? Terus terang ya, saya sudah 10 tahun hampir di DPR ya, dan saya mengikuti proses pengkajian perbaikan Dewan ini sudah 10 tahun inilah gitu. Bahkan kalau PKS itu membuat buku, ya, kajian-kajian sudah banyak sekali. Lalu untuk periode 5 tahun ini, Badan Legislasi Dewan itu sudah menginisiasi sudah lama, gitu. Digodok sedemikian rupa, sudah jadi barangnya, itu kemudian dilempar ke pansus, gitu. Pansusnya itu sekitar awal masa sidang yang lalu lah, gitu.
Nah sebetulnya karena prosesnya sudah terlalu lama begitu ya, di Pansus juga kita masih mengundang orang-orang, kita tinggal menyempurnakan aja dengan ide-ide baru yang datang dari komunikasi kita dengan para pakar dan sebagainya gitu. Dan sekali lagi, tidak ada perbedaan di antara anggota dewan. Semua sepakat karena apapun, semua anggota dewan lah yang merasakan selama ini bahwa kita nggak nyaman dengan citra DPR seperti ini gitu. Terus terang teman-teman kan komplain di awal-awal jadi anggota DPR pakai Garuda di sini kan, pinnya kan gitu. Tapi lama-lama itu melihat TV segala macam kita udah mulai takut gitu loh. Jadi semua merasakan gitu, karena itu ikhtiar untuk memperbaiki DPR ini tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya itu cuma satu, yaitu pasal 84 terkait mekanisme memilih pimpinan, dan teorinya cuma dua. Balik ke 2004 dianggap aspiratif, 2009 dianggap dropping gitu loh, sehingga pimpinan itu hanya di drop dan kita nggak punya hak sebagai anggota memilih dan dipilih. Di pasal 41 itu harus punya hak memilih dan dipilih. Nah itu aja bedanya. Tapi semua yang lain itu, ini adalah momen kebangkitan dewan, dan kami sekali lagi tambah sedikit, makanya tadi malam menyambut ini bagus, parlemennya akan bagus. Kami di koalisi membuat deklarasi juga di di parlemen, dan kita sudah umumkan bahwa akan ada koalisi permanen yang dibangun oleh teman-teman dari PAN, PKS, P3, Golkar, Gerindra, ya, dan Demokrat terakhir masuk. Baik Bang Fahri, ini Bang Heri, bahwa sudah dikatakan oleh Bang Fahri bahwa ada koalisi permanen begitu ya, partai-partai koalisi yang akan permanen untuk berkoalisi sana. Anda melihat dinamika ini seperti ini, ke depan seperti apa nanti nih Pak? Ya, saya ingin katakan bahwa partai yang tadi malam di tingkatan fraksi ya Bang ya, melakukan deklarasi koalisi permanen, saya kira perlu ada satu langkah nanti untuk masuk pada level yang lebih tinggi, ketua-ketua partai. Saya kira partai-partai yang ada sekarang yang mendeklarasikan tadi malam adalah partai-partai sebenarnya yang ada di pemerintahan saat ini juga, minus Gerindra, ya itu. Saya kira yang nyebrang PKB. Ya, yang Gerindra masuk, PKB pindah, gitu ya. Nah, 6 partai. Dan nanti menurut saya yang paling penting adalah teman-teman dari koalisi Bang Fahri itu adalah yang pernah merasakan koalisi selama pemerintahan SBY. Saya kira pernah belajar dari situ, dan saya kira langkah untuk membangun koalisi permanen dengan mekanisme yang jelas, artinya bagaimana nanti hubungan pemerintah yang terpilih, yang skenario ya, katakan misalnya pasangan Prabowo Hatta adalah menang misalnya, dan lalu kemudian ini yang saya katakan tadi sejalan, misalnya pimpinan DPR bisa direbut oleh teman-teman Bang Fahri yang ada 6 partai tersebut. Saya kira itu adalah langkah yang strategis untuk membawa pemerintahan ke depan. Catatannya hanya, saya kira jangan sampai kejadian koalisi yang lalu itu terulang kembali. Karena apa? Karena kita tidak enak lah melihat bagaimana dinamika pemerintahan ketika di dalam pengambilan keputusan-keputusan pemerintah justru ada penentangan-penentangan, ketidaksepakatan dari teman-teman yang ada di koalisi. Saya kira kalau permanen lalu kemudian masuk pada tingkatan ketua umum partai, dan saya kira siapapun yang menang, itu akan menjadi sebuah pembelajaran politik yang sangat luar biasa bagi kita ke depan. Dan artinya ini bahwa akan ada dinamika memang di dalam parlemen nanti ya. Betul. Kalau boleh nambah sedikit, kata kuncinya itu sebenarnya change and continuity, perubahan dan keberlanjutan. Apa yang dulu sudah ada kita perbaiki sekarang. Makanya deklarasinya kita bikin lebih awal supaya kita perbaiki, karena dulu itu tidak ada, seperti ngumpul-ngumpul gitu aja kayak hari ini. Sekarang kita bikin lebih formal begitu. Ini perubahannya, dan kita lanjutkan apa yang baik, cara kita mengkonsolidasikan kekuatan. Baik. Ya. Terima kasih atas